Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cara berpikir komputasional tentang sistem antrean di kantin sekolah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aira Zaira Anggraini dari absen 4. Saya Izatul Lailiyah Nuridayati dari absen 14. Saya Nabila Nuril Husnia dari absen 21. Saya Raditya Biasani dari absen 26. Saya Sultan Atala Putra dari absen 32. Latar belakang masalah. Sistem mengantri adalah sesuatu mekanisme yang terdiri dari pelanggan, fasilitas pelayanan, server, dan aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan urutan pelayanan, di mana pelanggan menunggu dalam suatu antrean saat fasilitas pelayanan sibuk sebelum mendapatkan layanan dan meninggalkan sistem. Tujuan solusi. Tujuan adanya sistem antrean adalah untuk menciptakan urutan antrean yang lebih teratur serta adil bagi seluruh siswa yang ingin membeli makanan di kantin, sehingga setiap siswa akan mendapat giliran sesuai urutan tanpa ada yang mendahului. Hal ini juga melatih siswa-siswi untuk menjaga ketertiban dan menumbuhkan sikap disiplin dengan membuat antrean menjadi lebih teratur dan berjalan tanpa ada konflik, serta melatih siswa untuk bisa lebih menghargai hak orang lain. Analisis masalah. Yang pertama yaitu pola masalah. Antrean tidak teratur, ada yang mendahului atau menyerobot. Yang poin kedua yaitu waktu istirahat terbatas dan antrian yang panjang juga menyita waktu. Poin yang ketiga yaitu konflik antar siswa karena ketidaktertiban antrean. Yang kedua, dekomposisi masalah. Proses pemesanan makanan, bagaimana siswa Sidoarjo memilih dan memesan. Proses pembayaran, metode cepat dan adil. Lalu proses pengambilan makanan, giliran sesuai antrean. Lalu pengawasan ketertiban selama antrean. Yang ketiga yaitu ilustrasi sederhana. Siswa datang, seterusnya menulis nomor antrean, menunggu giliran, membeli makanan, dan selesai. Berikut merupakan flowchart dari sistem antrean yang sekolah. Pertama ada start, lalu ada siswa datang ke kantin. Setelah siswa datang ke kantin, siswa menunggu nomor sesuai nomor. Lalu siswa akan mengambil atau menulis nomor antrean. Lalu ada keputusan yaitu apakah nomor siswa telah dipanggil. Jika tidak, kembali ke menunggu, dan jika iya, lanjut ke langkah berikut, yaitu menuju ke kasir. Setelah itu memilih menu makanan atau minuman. Setelah pembayaran, yang disarankan itu uang pas, itu adalah mengambil makanan sesuai pesanan. Lalu jika sudah mengambil pesanan, siswa keluar antrean dan akan ada keputusan lagi yaitu apakah masih ada siswa lain. Jika iya, kembali ke siswa datang ke kantin. Jika tidak, lanjut ke end atau selesai. Selanjutnya, algoritma masalah. Algoritma dimulai dari start, siswa datang di kantin. Siswa yang telah datang di kantin akan segera diarahkan ke tempat atau jalur antrean untuk menghindari terbentuknya kerumunan yang tidak teratur. 2. Siswa mengambil atau menulis nomor antrean. Setiap siswa akan mengambil nomor antrean dari petugas kantin atau menulis nomor antrean di kertas yang sudah disediakan oleh petugas sebelumnya. 3. Siswa menunggu giliran sesuai nomor. Siswa menunggu di area yang telah disediakan. 4. Siswa dipanggil sesuai nomor antrean. Petugas akan memanggil siswa sesuai dengan nomor antrean yang dimiliki. Siswa yang dipanggil harus segera menuju kasir untuk memesan dan diberi waktu terbatas agar tidak terlalu lama. 5. Siswa memesan makanan dan minuman. Siswa akan memilih menu makanan dan minuman yang tersedia di setiap kedai makanan. Menu ditampilkan dengan jelas, baik melalui papan menu fisik ataupun digital.
Keenam, siswa melakukan pembayaran dengan cepat. Siswa melakukan pembayaran dengan metode cepat, yakni disarankan dengan menggunakan uang pas, dan petugas kasir setiap kedai diharuskan menyediakan uang pecahan kecil sebagai kembalian jika uangnya tidak pas untuk mempercepat transaksi. 7. Siswa mengambil makanan. Setelah pembayaran selesai, setiap siswa langsung mengambil makanan sesuai dengan pesanannya. 8. Siswa keluar dari antrean. Siswa meninggalkan antrean setelah mengambil makanan memberikan kesempatan untuk siswa lain untuk memasuki antrean. 9. Proses akan berulang untuk siswa berikutnya. Sistem akan terus berlanjut hingga seluruh siswa selesai dilayani ataupun waktu istirahat telah habis. Jika waktu istirahat hampir habis, petugas akan menginformasikan kepada seluruh siswa untuk mempercepat transaksi. Selesai. N. Berikut adalah implementasi dari kode untuk sistem antrian di kantin sekolah. Penjelasan logika dari kode. Kata kunci def diikuti dengan nama fungsi kantin dan tanda kurung. Digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk menjalankan serangkaian instruksi tertentu. Struktur umum, 1. Fungsi kantin. Fungsi ini adalah titik awal dari program. Ketika dipanggil, fungsi ini akan menjalankan seluruh proses yang telah didefinisikan. Looping dengan while true. Program menggunakan loop tak terbatas, while true, untuk terus menjalankan proses hingga kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya tidak ada siswa lain yang datang. Proses antrean. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh input dari pengguna yang meminta konfirmasi dengan ya atau tidak. Berikut adalah penjelasan untuk setiap langkah. Siswa datang di kantin. Program menanyakan apakah siswa datang. Jika jawabannya tidak, program akan berhenti dan mencetak pesan bahwa proses selesai. 2. Siswa mengambil atau menulis nomor antrean. Jika siswa datang, program menanyakan apakah siswa mengambil nomor antrean. Jika tidak, program akan meminta siswa untuk mengambil nomor antrean dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Ketiga, siswa menunggu giliran sesuai nomor. Setelah mengambil nomor antrean, siswa diharapkan menunggu di area yang telah disediakan. Program tidak memerlukan input tambahan di sini, hanya mencetak pesan. 4. Siswa dipanggil sesuai nomor antrean. Program menanyakan apakah siswa dipanggil sesuai nomor antrean. Jika tidak, siswa diminta untuk menunggu hingga dipanggil. 5. Siswa memesan makanan dan minuman. Setelah dipanggil, siswa diminta untuk memesan makanan dan minuman. Jika tidak, program akan meminta siswa untuk melakukan pemesanan. Yang keenam, siswa melakukan pembayaran dengan cepat. Program menanyakan apakah siswa telah melakukan pembayaran. Jika tidak, siswa diminta untuk melakukan pembayaran. 7. Siswa mengambil makanan. Setelah pembayaran, siswa diminta untuk mengambil makanan. Jika tidak, program akan meminta siswa untuk mengambil makanan. 8. Siswa keluar dari antrean. Setelah mengambil makanan, siswa diminta untuk keluar dari antrean. Jika tidak, program akan meminta siswa untuk keluar. 9. Proses berulang untuk siswa berikutnya. Setelah semua langkah di atas selesai, program menanyakan apakah ada siswa lain yang ingin dilayani. Jika jawabannya ya, proses akan dimulai dari awal. Jika tidak, program akan mencetak pesan terima kasih dan berhenti. Berikut adalah demonstrasi dari kodingan dari kelompok kami. Jadi untuk demonstrasi dari kodingan kami adalah apakah siswa datang di kantin? Jika kita terus menjawab iya sampai dari proses selesai untuk siswa ini, apakah ada siswa lain? Nah, kalau kita misalnya jawabnya iya, itu akan mengulang ke pertanyaan, yaitu apakah siswa datang di kantin. Itulah fungsi dari looping without true. Tapi jika kita mengetik tidak, maka codingan akan berhenti dan mengirim pesan sistem selesai, terima kasih. Media atau alat yang digunakan yaitu laptop, handphone, mouse, dan Google Colab. Berikut adalah hasil dari uji jawabannya yang tadi kami demonstrasikan.
Hasil dan uji coba, analisis, hasil sudah sesuai dengan yang kami harapkan, di mana setelah semua langkah deret selesai, program menanyakan apakah ada siswa lain yang ingin dilayani. Jika jawabannya ya, proses akan dimulai dari awal. Jika tidak, program akan mencetak pesan terima kasih dan berhenti. Kesimpulan, pembuatan sistem antrean sekolah ini dapat menjadi solusi untuk mencegah siswa-siswi yang suka menyerot bot. Algoritma serta program ini dibuat untuk membantu siswa menyelesaikan dan menangani masalah sistem pengantrian di sekolah. Langkah-langkah ini juga dapat dijelaskan dengan lebih rinci, mudah, serta lebih terstruktur menggunakan flowchart. Hal ini membuktikan bahwa prinsip algoritma juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan kedisiplinan, menciptakan antrean yang lebih teratur, serta mengatur penggunaan efisiensi waktu dengan lebih bijak. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.